bersama. Ya, silahkan. Ini adalah soal TPS-nya, tes potensi skolastik UTBK SBMPTN nomor 11 dan 15. Ini nomor 11 ini yang saya blok. Silahkan dikerja. Paling lambat 1 menit. Isilah titik-titik dengan angka yang tepat ya, yang saya blok. 72, 70, 67, 62, 55, 44 dan seterusnya. Nah, berapa itu isinya di titik? 1 angka di sini. Toh? Oke, udah bunyi bel, silakan dikirim. Sudah? Ya, kita lihat pembahasannya ya. Sama-sama kita bahas. Saya copy paste ini 72, 70, 67, 62, 55, 44. Angka berapa berikutnya? Ya, saya langkah-langkah ini kita lihat saja. 72 ke 70 itu minus 2 ya, minus 2. Lalu 70 ke 67 itu minus 3. Lalu 67 ke 62 adalah minus 5 ya, minus 5 ini di bawah. Lalu 62 ke 55 itu minus 7. 55 ke 4 adalah minus 11. Otomatis jawabannya adalah minus 13 berikutnya ya. Karena ini berkurang bilangan prima ya. Berkurang dari bilangan prima ya. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 44 kurang 13 hasilnya adalah 21. Oke. Berapa? Oh ya, 31 sorry. 44 dikurangi dengan berapa? 13 di 31. Nah, 31. Sudah betul 31. Hebat. 31 yang betul. Ya. Next, kita lihat soal nomor 12. Ya. 1 menit dari sekarang. Sudah betul ini tahu. Alford. Saya kurang teliti sedikit. Iya. Kelas 12 IPS 2 ya. Sambil saya data, silakan dijawab. Alford, terus Fionisia, lalu Tiffany, lalu Agnes, lalu Felicia Wong. Iya. (12, 13, titik-titik, koma titik-titik, 28, 37. 2 angka. Di antara 12 sampai 37 ini pasti pakai pola ya. Ya, saya ketik. Oke, silakan dijawab. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Aduh. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, hanya 3 orang ya. Alford, Agnes, Tiffany. Tidak ada yang lain? 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir Erik ya 15,18. Kita lihat 12, 13, titik, 28, 37. Saya tulis kembali soalnya. Lalu 12 ke 13 itu adalah plus 1.
13 ke titik itu plus 3, titik ditambah 5, baru tambah 7, tambah 9. Berarti ini adalah bertambah bilangan ganjil. Bilangan ganjil pertama, begitu. Bilangan ganjil positif yang pertama. Ya, mungkin lebih jelas kalau begitu. Nah, jadi 13 tambah 3 adalah 16. Jadi sini adalah 16 ya. 16. Oke. Lalu 16 tambah 5 berarti di sini adalah berapa? 21. Jadi jawaban yang betul adalah 16,21. Oke. Berarti yang benar adalah Natasha 1. Natasha ya, Natasha. Yang kedua adalah Alford. Yang ketiga Eric. Yang keempat adalah Vio. Yang kelima tidak ada, hanya 4 orang. Oke. Next kita lihat soal berikutnya. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya, nanti saya bagi linknya lagi. Oke, supaya bisa dipelajari kembali. Sudah ada 15 nomor itu. 13. Semoga bisa bermanfaat. Ya, 1 menit dari sekarang. Oke, berapa? Iya, kita bahas ya. A kali B kali C kali D. Jadi saya copy paste semua nilai-nilainya itu. Sekian, saya tinggal hapus hurufnya ya, dikali-kali. Nah, kita fokus ke sini saja ini. Saya fokus ke sini, ya kan dikali. Itu kan 2001 kurang 2001 adalah berapa? 0. Jadi apapun dikali 0 hasilnya 0. Oke. Nomor 14. Ini 1 menit dari sekarang. Empat Natasha 1, Vio kedua, Tiffany ketiga, Agnes keempat, Eric kelima. Iya, silahkan teman. 1, koma 5, 9, 25, 27, 125, 81, titik, 243. Isilah 2 angka pada 2 titik-titik tersebut. Oke, silakan. Ada yang bisa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah lebih dari 5 orang. Oke, kita bahas ya. Saya tulis kembali soalnya. Ini. Nah, ini yang biru. Oke. Jadi yang saya blok ini. Lihat.
15 ini saya fokus ke sini. Ya, ini lihat. Nah, ini dulu 1 ke 5 itu saya kali 5 ya. Terus dari 5 ke 25 itu saya kali 5 juga. Jadi 25 ke 125 saya kali 5, otomatis 125 saya kali 5 juga ya. Jadi berapa itu? 125 kali 25 adalah 125 kali 5 625. Nah, terus yang warna hijau saya clear dulu. Yang warna hijau ini titik-titik saya kali berapa? Hasilnya 9. Otomatis ini ada 3 ya. 3. 9 saya kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 adalah 243. Berarti jawabannya 3,625 gitu ya. Oke. 3,625. Nah, itu polanya. Oke, kita lihat. Ya, nomor 15 terakhir untuk soal TPS. Kita lihat siapa yang betul. 3,625. Kitra 1. Lalu Alford 2. Erik 3. Jadi hanya 3 orang saja ya. Lumayan toh? Oke, silakan. Oke, silakan dijawab. Ya, kita lihat. Bilangan di atas adalah bagian dari deret Fibonacci ya, di mana setiap bilangan adalah jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Jadi saya tulis kembali soalnya ini. Ini ya, pembahasannya. Fibonacci itu adalah kayak gini logikanya. 21 ditambah 34 hasilnya adalah 55 ya. Lalu 34 tambah 55 adalah hasilnya A. 34 tambah 55 berapa? 89. Berarti nilai A-nya itu 89. Lalu 89 tambah 144 itu sama dengan B. Jadi B berapa? 233 ya. 233 tambah 377 adalah 610. Berarti jawabannya adalah 89 dan 233. Tapi ini pakai koma, jadi 89,233. Oke, itulah pembahasannya. Ya. Ya. Kita jawab ya bersama-sama. Hitunglah frekuensi harapan munculnya mata dadu dan angka 5 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 150 kali. Berarti frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang dikali banyak percobaan ya. Jadi peluangnya angka 5 pada sebuah dadu itu 1/6 ya. 1 dari 6 karena angka 5 pada angka 1 2 3 4 5 ada 1 Ji. Per 6. Kenapa 6? Karena ada 6 sisi dadu sebuah dadu.
Jadi 1/6 dikali banyak percobaan itu 150 kali. Banyak percobaan itu sama dengan banyak pelimparan ya. Jadi 1/6 dikali 150. Hasilnya adalah 150 dibagi 6. Hasilnya adalah 25 kali. Oke. Next kita lihat soal nomor 2. Gitu. 1 menit dari sekarang. Jadi jawabannya adalah 25 kali. Yang benar adalah siapa? Alford 1. Yang kedua Tiffany, yang ketiga Regina. Yang keempat Tiani. Yang kelima adalah Kitra. Oke. Oke, silakan. Ini sama caranya tapi yang diminta genap. Genap itu adalah 246, jadi hanya ada 3. 246. Ada 3 dari 6. Berarti peluangnya adalah 3/6. Sedangkan rumus dari frekuensi harapan adalah peluang dikali banyak percobaan. Peluangnya adalah 3/6 dikali banyak percobaan, banyak pelimparannya 150 kali. 3/6 kita bisa serahkan jadi 1/2 dikali 150 adalah 75 kali. Next. Nomor 3. 1 menit dari sekarang. Agnes, nomor 1. Yang kedua adalah Alford. Yang ketiga adalah Tiffany. Yang keempat adalah Eric. Yang kelima adalah Vio. Oke. Silakan. Ya, silakan dijawab. Nah, kita bahas ya. Berapa murid yang diperkirakan tidak lulus? Peluang yang lulus 0,48. Berarti kita cari dulu banyak siswa yang lulus. Peluang dikali banyaknya siswa ya. 0,48 kali 250.000 adalah 120.000 yang lulus. Yang tidak lulus berarti dikurangi saja dari jumlah murid yang ikut tes. Jadi yang tidak lulus itu 250.000 dikurang 120.000 adalah 130 murid. Next, nomor 4. Langsung 2 ya, A dengan B. 1 menit dari sekarang. Alford yang pertama. Yang kedua, Tiffany. Yang ketiga adalah Tiani. Yang keempat adalah Vio. Nisia. Yang kelima adalah Kitra. Ya, silakan. Detik. Ribu siswa, 700 suka matematika. Berapa peluang siswa menyukai matematika? B. Berapa peluang siswa yang tidak menyukai matematika? Oke, silakan. Ya, kita bahas ya. Ada lagi mengirim? Kalau tidak ada, saya bahas 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kita bahas. Peluang siswa yang menyukai matematika, berarti banyak matematika per semuanya. Banyak yang suka matematika, 700 per semuanya 20.000. Berarti 700 per 20.000.
atau bisa disederhanakan jadi 7/200. Ya, bisa juga 0, berapa 0,035 ya, bisa jadi begitu 0,035. Yang tidak suka berarti peluang tidak suka itu adalah 1 dikurang peluang suka. Kita pakai komplementnya ya. 1 dikurang peluang suka berarti 1 dikurang 7/200 berarti samakan penyebutnya penyebut 200 kali 1 200 kurang 7 adalah 193/200 atau bisa juga dijadikan pecahan menjadi 0,965. Nah, itu yang betul. Next, nomor 5. Nah, ini 1 menit dari sekarang. Berarti yang betul adalah siapa ini? Alford yang pertama. Yang kedua adalah Tiffany. Yang ketiga adalah Agnes. Yang keempat adalah Eric. Dan yang kelima adalah Felicia Wong. Oke. 5 detik lagi. Iya, silahkan. Peluang seorang jatuh cinta adalah 0,40. Berapa di antara 5.250 orang yang diperkirakan jatuh cinta? Dikali saja. Ini kan frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang dikali banyak percobaan. Frekuensi harapan ini banyak orang yang jatuh cinta. Banyak percobaan adalah banyak orang, gitu ya. Jadi 0,40 kali 5.250 adalah 2.100 orang. Oke, next. Masih ada soalku. Soal terakhir ya. Soal terakhir. Nomor 6. 1 menit dari sekarang. Yang betul adalah Tiffany. 1. Yang kedua adalah Alford. Yang ketiga Kitra. Yang keempat Agnes. Yang kelima adalah Tia. Jadi nanti ini saya upload di YouTube, silakan dipelajari kembali ya. 10 detik. Ya, silakan dijawab. Ada yang bisa? Sebuah perusahaan pemintal mempunyai 2.200 unit mesin pintal. Berapa peluang sebuah mesin pintal rusak adalah jika diketahui peluang sebuah mesin pintal rusak itu 2,5% per tahun. Bagian A, berapa banyak mesin pintal yang mungkin rusak setiap tahunnya? Bagian B, berapa biaya perbaikan selama setahun? Ya, kita bahas bersama-sama ya. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang dikali banyak percobaan. Peluangnya ini 2,5% per tahun. Ya, jadi dikali saja. Banyak mesin rusak itu sama dengan peluang rusak dikali dengan banyak unit mesin. Berarti 2% dikali 2.255 unit yang rusak. Oke. Terus biaya perbaikan setiap kali rusak itu 6.750 dikali saja kali 55 ya. Dikali 55 hasilnya adalah 371.250.000. Oke. Jadi yang betul adalah Alford yang pertama, yang kedua adalah Eric. Yang ketiga Kitra. Yang keempat hanya itu saja yang betul ya. Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai di sini ada pertanyaan?